Pemirsa, istri mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso, Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di Rumah Sakit Polri Jakarta Timur pada Selasa siang. Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah sempat menjalani perawatan medis. Meriati Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun setelah menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kendati demikian, belum diketahui pasti apa penyakit yang dialami oleh Eyang Mary atau istri dari mantan Kapolri almarhum Jenderal Purnawirawan Hugeng Iman Santoso. Sejumlah pejabat Polri hadir, antara lain Kepala Rumah Sakit Polri Brigjen Pol Prima Heru, Kapolres Bogor Kota Kombes Pol Rio Wahyu Anggoro, dan pejabat lainnya. Jenazah saat ini disemayamkan di rumah duka di wilayah Pesona Kayangan, Kota Depok. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Pemirsa, almarhumah Meriati Ruslani Hugeng, istri dari mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso meninggal dunia. Jenazah almarhumah tiba di rumah duka yang berada di kawasan Depok pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat. Para pelayat terus berdatangan ke rumah duka untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa. Rencananya jenazah akan dimakamkan besok di Kabupaten Bogor berdampingan dengan makam almarhum suaminya. Almarhumah Meriati Ruslani Hugeng dikenal publik sebagai sosok sederhana dan bersahaja serta pendamping setia Jenderal Polisi Hugeng Iman Santoso yang dikenang sebagai simbol integritas dan kejujuran. Ibu 2 kali dirawat, jadi 1 minggu pertama itu di pertengahan Oktober. Lalu sudah dinyatakan boleh pulang, tapi 2 hari di rumah. Ibu sudah tidak mau makan, jadi kita kesulitan. Jadi akhirnya kita bawa lagi ibu ke rumah sakit untuk yang kedua kalinya. Dari tanggal 26 sampai hari ini kondisinya terus menurun. Kenapa Bapak tidak mau dimakamkan di makam pahlawan? Pesan Bapak adalah kalau saya di makam pahlawan, ibumu tidak bisa ada di sebelah saya. Sementara Kapolri menyampaikan duka cita yang mendalam pemirsa atas berpulangnya Ibu Meriati Ruslani Hugeng atau yang akrab disapa Eyang Mary. Kapolri sangat kehilangan sosok Eyang Mary yang semasa hidupnya beliau menjadi inspirasi nyata bagi seluruh generasi penerus Polri dan Bayangkari untuk terus menjaga marwah institusi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya pemirsa, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Wenda Nura di rumah duka Pesona Kayangan, Depok, Jawa Barat. Selamat sore, Wenda. Seperti apa proses pemakaman di sana dan siapa saja tokoh yang hadir? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Saat ini saya berada langsung di rumah duka almarhumah Mary Hugeng, tepatnya di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan jika kita boleh berbicara bahwa almarhumah Mary Hugeng ini merupakan istri dari almarhum mantan Kapolri ke-5, dan almarhumah Mary Hugeng ini meninggal dunia pada pukul 13.20 waktu Indonesia bagian Barat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan saat ini almarhumah disemayamkan di rumah duka di kediamannya di kawasan Depok, Jawa Barat. Dan almarhumah tadi sudah tiba di rumah duka ini sekitar pukul 16.10 sore hari tadi. Dan untuk suasana di rumah duka sendiri, tentu sejak sebelum jenazah tiba di rumah duka pun para kerabat, keluarga ini juga terus-menerus berdatangan tentunya untuk menyampaikan rasa duka cita, bela sungkawa, dan juga memberikan doa terakhir untuk almarhumah. Dan tadi kami sempat berbincang sedikit dengan putra dari almarhumah, dan putra almarhumah ini mengatakan bahwa penyebab dari meninggalnya almarhumah juga memang tidak bisa dikatakan spesifik
karena penyakit apa begitu, karena menurut kesaksian dari putra almarhumah ini memiliki kesehatan yang luar biasa baik sehingga almarhumah ini meninggal dunia di usianya yang ke-100 tahun, di mana 100 tahun itu usia yang bisa dikatakan cukup panjang ya bagi seorang manusia begitu. Dan Ayah sebagai informasi juga bahwa almarhumah ini akan dimakamkan besok di TPU Giritama, Bogor, Jawa Barat, tepat di samping makam almarhum suaminya. Dan saat ini tentunya sejumlah kerabat juga ini masih terus-menerus berdatangan, dan tidak hanya itu, papan bunga ataupun karangan bunga pun ini berjejer sangat banyak sekali di sepanjang jalan menuju ke rumah duka. Sementara demikian, Ayah. Baik Wenda, terima kasih atas laporan Anda dari rumah duka istri dari Jenderal Hugeng. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, istri Jenderal Hugeng Meriati Ruslani Hugeng atau Eyang Mary meninggal dunia di usia 100 tahun. Semasa hidupnya, Eyang Mary dikenal sebagai sosok teladan dan memiliki segudang pengalaman. Sosok Meriati Ruslani Hugeng atau yang akrab disapa Eyang Mary dikenal sebagai wanita yang memiliki teladan bagi insan bayangkara di Indonesia. Eyang Mary lahir pada 23 Juni 1925 di Yogyakarta. Eyang Mary merupakan istri mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Hugeng Santoso. Keduanya menikah pada tahun 1946. Dari pernikahannya mereka dikaruniai 3 orang anak, yakni Sri Pamujining Rahayu, Reni Suryani, dan Aditya Sugeng Ruslani. Adapun Jenderal Hugeng Iman Santoso merupakan Kapolri kelima yang menjabat pada periode 1968 hingga 1971. Perjalanannya mendampingi sang suami hingga akhir hayatnya membuat Eyang Mary memiliki segudang pengalaman untuk terus hidup bersih dan jujur hingga ia wafat di usia 100 tahun. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita kembali melihat kawasan Kota Tua terkait dengan penyanyi Lisa Blackpink yang mana hari ini kembali menjalani syuting film. Demi kelancaran syuting, polisi menutup sejumlah ruas jalan untuk sementara waktu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Hadisti Nur Arifah di kawasan Kota Tua, Jakarta. Selamat sore Hadisti, seperti apa situasi di sana? Apakah ada rekayasa lalu lintas? Ya, selamat sore Ayah dan juga pemirsa. Untuk situasi di lokasi proses produksi film internasional asal Korea Selatan yang dibintangi oleh grup idol Korea Blackpink Lisa, saat ini terpantau sudah selesai proses syutingnya yang tadi berakhir sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan memang dalam proses selama produksi film ini, penutupan dan juga rekayasa lalu lintas ini diterapkan di sekitar kawasan kota wisata ini. Dan saat ini saya melaporkan dari Jalan Cengkeh yang menjadi titik lokasi syuting. Di belakang saya itu terlihat sudah dipasang terpal hitam dengan ukuran yang besar, yang mana ini memang berfungsi untuk menutupi area syuting agar tidak bocor untuk umum. Dan saat ini situasinya karena proses syuting sudah selesai, sehingga terlihat di belakang saya ini kendaraan yang keluar dari titik lokasi syuting yang memang sudah mulai membubarkan diri karena proses syuting yang sudah selesai, dan rencananya untuk syuting ini akan kembali dilanjutkan pada esok hari. Untuk proses syuting di kawasan Jalan Cengkeh ini berlangsung beberapa hari ke depan yang dimulai sejak hari ini 3 Februari dan akan berlangsung hingga 7 Februari. Dan sehingga terkait proses syuting itu, untuk proses penutupan jalan di titik Jalan Cengkeh ini berlaku hingga tanggal 7 Februari nanti yang sudah diterapkan juga sejak dari 1 Februari kemarin. Nah, ada 4 titik yang menjadi lokasi syuting di kawasan wisata Kota Tua selain dari Jalan Cengkeh ini. Kalau beberapa hari yang lalu proses syuting sudah selesai juga dilakukan pada area Gedung Jasindo dan juga Jalan Teh. Kemudian nanti usai 7 Februari, usai selesai proses syuting di kawasan Jalan Cengkeh, akan dilanjutkan pula di kawasan Jalan Kuni yang
akan berlangsung pada 11 Februari. Terkait rekayasa lalu lintas yang diterapkan, kalau dari pantauan kami tadi ada beberapa ruas jalan ini yang dialihkan begitu, khususnya di kawasan Jalan Cengkeh yang ditutup secara total. Kemudian tadi kendaraan yang akan melintas di kawasan Jalan Cengkeh ini dialihkan menuju ke arah sisi utara, menuju ke Jalan Nelayan atau ke Jembatan Intan. Kemudian juga kendaraan yang melintas di kawasan Jembatan Intan ini juga diarahkan berbelok ke arah kiri memasuki Jalan Kali Besar Barat. Kemudian juga tadi di arah tiang bendera juga diarahkan ke kiri menuju Jalan Ekor Kuning sebagai jalur alternatif kendaraan. Dan situasinya memang akan selama beberapa hari ke depan ini bersifat steril dan proses penutupan rekayasa lalu lintas ini akan diterapkan hingga 7 Februari nanti, Ayah. Baik, Adisti, terima kasih atas laporan Anda langsung dari kawasan Kota Tua. Selamat bertugas kembali.